Ngipehan kui sung fi kontrai fea kotowet ba LN. Cehat hai yeleng GTAMNH ca kontrai tai. Hawara la 10 NMTRC. Changtrai la singvia ni HC dui NHT trong lang VT kwa ifilik. Enam gia NH toing heo, toi hongko civi ili. Ca MCH ko THNMT BNH fin TNH LN ban mau LYtin. Hu TNG CNG 10 tui mau. Cui cung CNG ko 8000 han dan T. Kontrai tai CNS DNG ra encengwai. Saat Putra melihat bekas suntikan di tangan orang tuanya, ia tak mampu menahan emosinya dan berkata akan mencoba untuk tidak kecanduan lagi. Bahwa ia bisa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Sang ayah yang berharap putranya sukses, dalam keadaan panik menampar putranya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena kurang pendidikan sehingga tidak mampu keluar dari kemiskinan dan membuat keluarganya hidup lebih baik. Hal itu membuat ibunya, seorang wanita berpendidikan, merasa sangat sedih. Ia bersikeras agar putranya melanjutkan pendidikan, keluar dari kemiskinan dan mengharumkan nama keluarga. 6V, Changtrai TR ngai LPTC kui sung via kotowat VB Mba LN. Kui sung te tintran bong ram. Kui TH hai cho ca M. Bangi kui trentien NG via trai T. TH estan congtrong TNG lai via TR en cho cam ca BN. Mi NM trakua. M ca xiao hu cui chung chen gen hin te hayetin TC RNG kontrai min SPTR VNH Trend TV. Fauti imnai, caca xiao hu telau CHT6MT mau dumuncung CP mau kua MC. Tetangga-tetangga mendengar pemuda itu akan segera berterima kasih kepada dua orang terpenting dalam hidupnya di grup Yuehai. Lalu segera mendesak wanita itu untuk segera pergi ke grup Yuehai dan berkumpul kembali dengan putranya untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Wanita itu, karena gembira, hanya menyisir rambutnya secara sederhana sebelum pergi ke kota untuk menemui putranya. Namun, sebelum bertemu putranya, ia malah diusir oleh dua resepsionis di lantai dasar gedung perusahaan karena dianggap sebagai orang desa. Mereka ingin mengusirnya keluar. Untungnya, putranya yang selalu ia pikirkan muncul. Tetapi, putranya yang sudah lama tidak bertemu dengannya itu, saat bertemu, tidak langsung menyambut ibunya ke dalam perusahaan. Justru malah membawa ibunya yang membawa banyak barang bawaan keluar dari gedung perusahaan. Dengan tanpa basa-basi ia menanya ibunya mengapa masuk kota. Ibu tidak mengerti maksud pertanyaan anaknya. Segera ia mengeluarkan kue bulan yang sudah dibuatnya. Anaknya hanya melirik sekilas lalu membungkus kue bulan itu. Ini calon istri pemuda itu datang. Kedatangan calon istrinya membuat pemuda itu buru-buru memasukkan kue bulan ke dalam pelukan ibunya. Kue bulan yang belum sempat diambil itu jatuh ke tanah. Bahkan terinjak oleh calon istrinya. Dihadapkan dengan pertanyaan tunangannya. Pria itu hanya bisa mengakui bahwa itulah ibunya. Dialah ibumu yang dari desa itu. Nana, jangan terburu-buru dulu. Aku akan bicara baik-baik dengan ibuku. Tidak boleh. Nyonya, saya peringatkan Anda. NGNYO Xiaohengna. Tisao. THG Taichin Noi Feba OBI Utin Vea Saula SCMNH. BN Vea CHNG BN La NHNG Nyinong dan Bing THNG. Trong MT Mingi, Xiaoheng La MT Ngi TRTR Li. Moros La MT Ngi Kontrai Kui TC Niting Trongan Taichin. Nuan YC Tipsuko MTPH Hui Nongton Ko AVTHP NHBN. Hong CHBM Tai S Hong Fui. Itu juga akan membuatnya kehilangan kualifikasi sebagai CEO Yuehai. Kehilangan posisi yang selalu dia impikan. Tapi tidak ada tapi. Lebih baik kau pergi sejauh mungkin. Jangan menghambat masa depannya. Dihadapkan dengan kata-kata kasar dari calon istri anaknya. Ia bertanya pada anaknya dengan tak percaya, apakah dia juga berpikir seperti itu. Dan dihadapkan pada ibunya yang berlinang air mata, anak yang tidak tahu berterima kasih itu. Anak laki-laki itu gugup dan tidak menjawab. Pada saat itu, sang ibu akhirnya mengerti. Sekarang ia hanya punya satu permintaan. Yaitu ingin menghadiri upacara pelantikan putranya sebagai Presiden Direktur Yuehai Group. Karena satu-satunya keinginan dia dan suaminya adalah melihat putra mereka kembali setelah menyelesaikan pendidikannya. Mendengar itu, akhirnya sang putra setuju orang tuanya hadir. Tapi meminta mereka untuk hanya berada di sudut yang sepi. Tidak boleh bersuara. Kemudian wanita itu membereskan barang-barangnya dan pergi. Ya Tuhan. Anda masih ingat putra daerah yang menjadi General Manager Yuehai Group, Morris, yang sangat Bapak hargai itu? Tentu saja. Anak itu jenius keuangan. Seandainya bukan karena kemampuannya, saya tidak akan memberikan proyek ratusan miliar itu kepada Yuehai Group. Lagi pula, ketika saya melihatnya, rasanya ada perasaan dekat. Karena dia adalah cucu luarmu, putra Nona Chunlai. Tuhan, takdir surga tidak mengizinkan kalian, ayah dan anak, berpisah. Sudah 30 tahun. Jangan bertengkar dengan Nona Kinglan lagi. Aku senang. Tapi saat itu, kalian berdua tidak salah. Pada saat itu Anda terlibat dalam perselisihan warisan. Dan terpaksa mengirim Nona muda kembali ke desa untuk dibesarkan. Ketika kami menemukannya, ia sudah menikah dan memiliki anak.
Keengganannya untuk kembali ke keluarga Shen juga bisa dipahami. Tapi dia adalah darah dagingku, Shen Zatian. Dia adalah putri tunggal keluarga Shen. Bagaimana mungkin membiarkan keluarga Shen yang besar ini tidak memiliki pewaris? Justru ingin bergantung pada seorang pria desa yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Tapi, kesehatan Tuan semakin memburuk. Di sisi Tuan, tidak boleh tanpa orang. Baiklah, siapkan mobil segera. Aku akan menjemput King Lan kembali ke istana. Baik, saya akan segera mengurusnya. Grup Yuehai, sejak mendapatkan investasi dari keluarga Shen, perkembangannya semakin baik ya. Hahaha. Tentu saja. Harus bernaung di bawah pohon besar, kan? Di dunia ini, meskipun hari ini adalah hari peringatan kepergianmu, tapi juga hari besar untuk anakmu. Aku membawa foto jenazahmu ke pabrik, itu tidak pantas. Jadi, untuk sementara kau harus sedikit bersabar ya. Selamat datang, semuanya, dalam pertemuan Presiden Yuehai Group, Shen Min. Mengapa hanya ibu yang datang? Ayah kemana? Keberhasilan saya saat ini. Khususnya harus saya ucapkan terima kasih kepada dua orang terpenting dalam hidup saya. Izinkan saya mengundang mereka untuk menyaksikan momen paling gemilang dalam hidup saya. Guru, lihat. Di hati anakmu ini masih memikirkan kalian. Salah satunya adalah calon ayah mertua saya, Tuan Lu Lingjie, Ketua Dewan Direksi Grup Yuehai. Dan satunya lagi adalah calon ibu mertua saya, Nyonya Yao Bingfang. Guru dan murid. Ternyata, selama ini, orang yang paling ingin diterima kasih oleh putraku bukanlah kami. Orang yang juga perlu dia beri penghargaan. Tentu saja, ada juga orang yang perlu dia cela. Nana, apa maksudmu? Itulah orang tua kandungnya. Dulu mereka membiarkan Morse begitu saja. Hampir saja mengubur bakat luar biasa seorang profesional keuangan. Seandainya bukan karena dukungan keluarga Lu, dia tidak akan bisa keluar dari keterpurukan. Bepergian ke luar negeri untuk kuliah. Kau mengada-ada. Kejadiannya tidak seperti itu. Aku tidak berbohong. Kau dan suamimu adalah vampir. Sama sekali tidak mendukungnya. Sekarang melihatnya sukses besar. Lalu ingin datang dengan muka tebal, ingin ikut menikmati keuntungan. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada orang tua seperti itu? Ya benar, sungguh tidak tahu malu. Tak disangka, kehidupan Morris yang tampak mulus ternyata memiliki masa lalu seperti ini. Orang tuanya sangat kejam. Tidak heran Morris sangat berterima kasih kepada Tuan Lu dan Nyonya Lu. Seandainya bukan mereka yang menyelamatkan Morris dari keterpurukan, Morris mungkin akan selamanya tinggal di pegunungan. Bukan begitu. Kami tidak menghalangi Xiao Hang untuk bersekolah. Kalian boleh menghina saya. Tapi kalian jangan menghina guru dan murid. Dia bukan orang seperti itu. Nak, cepat jelaskan pada semua orang. Aku dan ayahmu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tolong semuanya tenang dulu. Kebenarannya tidak seperti itu. Jusiu,
Kau tidak boleh membela orang tuamu. Kenapa ibuku datang hanya untuk menghadiri upacara penobatan gelar kesarjanaanku? Aku sudah menyatakan jati diriku, itu tidak akan memengaruhi citraku. Mengapa kau mengarang cerita? Agresif sekali. Aku sudah memikirkannya. Daripada menutup-nutupi asal-usulmu dan membungkusmu sebagai anak bangsawan, lebih baik kita membuat kalian berkonflik di depan umum. Maka tidak akan ada beban pikiran lagi. Aku beritahu kau, Jongsu, lebih baik kau jangan melawan keinginanku. Kalau tidak, kau akan kuhancurkan. Nenek tua itu, semua hal ini diceritakan langsung oleh Morris kepadaku. Kau masih ingin mengelak? Xiao He, apa yang dia katakan itu benar? Benar. Apa yang dikatakan Nana itu benar. Zhong Xiaoheng, bagaimana kamu bisa berbohong seperti ini? Kita susah payah agar kamu bisa pergi ke luar negeri. Ayahmu, demi kamu. Dia bahkan. Jangan sebut lagi. Jika ibuku benar-benar peduli padaku, mengapa dia tidak datang ke upacara pelantikanku? Nenek tua yang jahat. Dengar. Sekarang pergi. Cepat. Pergi kau dari sini. Xiao Hao, ayahmu bukannya tidak mau datang. Dia tidak bisa datang. Kok bisa begini? Wah, kok bisa begini? Kok bisa begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayahku, bagaimana bisa? Nak, kau selalu sibuk bekerja. Tidak punya waktu pulang. Jadi kau tidak tahu. Ayahmu sudah meninggal karena penyakit hati setahun yang lalu. Sebelum meninggal, ia terus memintaku untuk tidak memberitahumu. Takut kau khawatir. Brengsek, petani bau. Hari ini adalah hari pentingku untuk bertemu Hai. Kau berani membawa barang-barang kotor dan sembarangan ini masuk? Bawa pergi perempuan pasar yang berisik ini. HMPH. Zhang Hao. Zhang Hao. Cepat lepaskan aku. Kau lupa saat kau masih kecil dan pergi ke kota untuk belajar? Apakah ayahmu setiap hari mengayuh sepeda sejauh 40 km melewati jalan pegunungan untuk mengantarmu sekolah? Apakah kau lupa 10 tahun yang lalu ketika kau ingin kuliah di luar negeri? Apakah ayahmu menjual semua harta bendanya demi mengumpulkan uang untuk biaya kuliah dan perjalananmu? Ayah. Ibu, kumohon ibu. Kumohon padamu. Suruh mereka melepaskanku. Biarkan aku dan ayahmu tetap di sini. Hari ini adalah hari kematian ayahmu. Keinginannya yang terakhir adalah melihatmu sukses. Setelah kita bersama-sama menyaksikan upacara ulang tahunmu, aku akan langsung pergi. Boleh kan? Pemenang dan pecundang. Hanya dalam sekejap. Sabarlah sedikit lagi. Setelah hari ini, semua cita-cita dan ambisimu akan terwujud. Keluargamu juga akan hidup dengan sangat baik. Nenek tua sialan. Di ambang kematian masih saja berbicara omong kosong. Kupikir kau memang ingin menghancurkan masa depan Morse. Menghancurkan semua keuntungan. Berani sekali kau bicara sembarangan. Akan kuhancurkan foto jenazahmu, nenek tua pendek umur. Ah. Kembalikan padaku. Kembalikan foto dia padaku. Bagaimana? Mau kuberikan kembali padamu? Boleh. Kalau begitu, sekarang juga berlututlah di depanku. Dan sujudlah 3 kali kepada semua orang yang hadir di sini sebagai permintaan maaf. Sau, toi sem seter li bece chen dung nai coben. Kuigi. Koto. Siawang, BNCNGNGHV.
Toi Hong Koi Tenge. Lam BTCIU Gi Bentik. TT. Toi Angkuigi. Lagi pula, di malam festival pertengahan musim gugur 10 tahun yang lalu, juga ada seseorang yang sujud 3 kali kepada kita. Hari ini, anggap saja aku membalasnya. Hari ini leluhur di lemari pakaian. Pasti akan memberkati. Suatu hari nanti pasti akan berhasil dan terkenal. Zhuang Zong Yaozu. TR Ven Ha Trong Fin Quang. Kui TH Hai Cho Cha M. Esko MTTNG Lai Fao Ngai Mai. BNCHC CHNSN Hangun Camin Kai Ungen C. Ngica VMTRN. Bang Ikui Trentien NG Viatraite. La MT Giaovian, Toi Eskuigi. Jadikan kalian berdua sebagai pengawal Tuan Ho. Seumur hidup. Nenek tua yang menyebalkan. Kau pikir dengan begini bisa menguras tenagaku? Kalau tidak membunuhmu, aku tidak akan puas. Jangan sentuh ibuku. Ju Xiaohua. Kau berani mengancamku? Kau sudah memikirkannya. Di belakangku ada Yuhai. Dan di belakang Yuhai ada konglomerat dengan kekayaan miliaran. Chen Jing benar-benar berniat meninggalkan aku demi seorang rendahan? Meninggalkan karir yang cemerlang? Tidak menginginkan kehidupan karir yang sukses? Jika harga kesuksesan karir adalah mengorbankan hubungan keluarga, maka tangga kesuksesan itu lebih baik tidak kunaiki. Maafkan saya semua. Tadi saya berbohong. Dulu orang tua saya menjual darah untuk mendapatkan uang agar saya bisa belajar di luar negeri. Jadi semua ini adalah kebohongan yang dibuat oleh tunanganku. Yo Xiaoho, apakah kau tidak punya hati nurani? Kau benar-benar mengira dirimu bangsawan dari keluarga miskin? Dulu kau hanyalah pekerja kasar di Wall Street, sampah. Seandainya ayahku tidak melirikmu, bagaimana kau bisa seperti sekarang? Aku akui aku mendapat dukungan dan bimbingan dari Tuan Lu. Tapi itu bukan alasan kau menghina ibuku di depan umum. Nana, sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan Song Xiaoheng. Jika dia pergi, kerja sama kita, sulit menemukan orang yang tepat untuk menggantikannya. Itu akan menghancurkan usaha keluarga Lu selama 3 generasi. Jangan manja. Sabar dulu sebentar. Tunggu sampai dia terjebak dalam kesulitan. Dan selesaikan kerja sama yang sebenarnya. Nanti aku bisa memberikan hadiah kepadanya. Tidak terlambat kok. Baik. Yo Xiaoheng. Aku anggap saja kamu tadi hanya impulsif sesaat. Aku memberimu kesempatan lagi. Jika kau menandatanganinya, aku akan memaafkanmu. Yang hadir di sini semua adalah teman-teman keluarga Lu. Tentu kalian semua bisa melihat. Semua ini adalah kesalahan orang tuanya. Jadi kau bisa tenang mendengarkan ini. Putuskan hubungan dengan wanita desa tak berpendidikan ini. Selama kau menerima kitab suci ini, aku bisa mencatat sendiri kebodohanmu barusan. Nak, hari ini ulang tahunmu. Ayahmu sengaja membelikanmu kue. Panen tahun ini tidak bagus. Tunggu tahun depan, ayah pasti akan membelikanmu kue yang besar. Tidak apa-apa. Aku suka yang kecil. Anakku sayang, kemarilah. Cepatlah berdoa. Aku berharap di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan selanjutnya lagi, aku menjadi anak yang selalu mengadu pada orang tuanya. Xiaohi, jangan. Setidaknya jangan sampai memutuskan hubungan di hari peringatan kematian ayahmu. Dia sudah memutuskan hubungan dengan kami.
Tuan Qian dan Lumeina di lokasi upacara memaksa Nona Qinglan untuk memutuskan hubungan ibu dan anak dengan cucumu. Baguslah. Semoga Zhong Xiaoheng bukanlah anak yang tidak berbakti dan tidak tahu berterima kasih. Kalau tidak, kau pasti akan menyesal. Surat pernyataan memutuskan hubungan keluarga ini juga merupakan bukti kesetiaan. Selama kau menandatanganinya, kau tetap bisa menduduki tahta perjudian batu darah. Kau bisa membangun kerajaan bisnis milikmu sendiri. Ahao, jarang sekali Nana tidak mempermasalahkanmu. Cepat tanda tangani saja. Mendapatkan Yuehai sama artinya dengan mendapatkan dukungan keluarga Shen. Ini adalah kesempatan yang bahkan tidak bisa diimpikan orang lain seumur hidup. Mengapa Morris ragu-ragu? Di satu sisi ada ibunya di desa yang hidup serba kekurangan. Di sisi lain ada tunangannya yang memiliki kekayaan jutaan. Orang bodoh pun tahu harus memilih yang mana. Maaf. Aku tidak mungkin memutuskan hubungan dengan ibuku. Gu Xiaoheng, kau jenius keuangan. Bahkan perhitungan ini pun tidak bisa kau selesaikan. Itu adalah hutangku pada orang tuaku, hutang budi yang tak akan pernah bisa kubayar seumur hidupku. Nak. Dulu, ibu mengira uang adalah hal terpenting. Ibu pikir selama ada uang, ibu bisa menghancurkan semua penghalang ini. Kekayaan dan pengaruh leluhur keluarga melintasi duri. Tapi sekarang aku menyadari, jika orang tuaku sudah tiada, sebanyak apapun uang dan kekuasaan yang kumiliki, apa gunanya? Ibu, kesalahan anak yang ingin berbakti tetapi orang tuanya telah tiada. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Hahaha. Ibu, mari kita pulang. Pulang. Sudah melukai wajahku, masih mau pergi? Tidak mungkin. Panggil orang, cegah mereka. Yomeina, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Mau pergi? Boleh. Semua hutangmu selama ini, lunasi semuanya. Lunas semua. Lunas semua hutangmu selama ini kepada keluarga lu. Selama ini aku tidak berhutang apapun kepada keluarga lu. Tidak. Kau adalah anak didik Yuhai kami. Jika kau ingin pergi, kau harus membayarnya. Seperti yang dikatakan Rumeina, api. Setelah memasuki Yuehai, sudah berkali-kali lipat lebih banyak yang telah kuperoleh untuk kalian. Baiklah, karena sekarang kau ingin membalas budi, maka akan kuberikan padamu. Mobil Mercedes-Benz ini adalah proyek pertama yang kuselesaikan setelah bergabung dengan Yuehai. Kuberi dengan bonus proyek. Kuberikan padamu. Dan kartu ban ini juga. Ini lebih dari 1 juta yang kumpulkan setelah bekerja di grup Yuehai selama 2 tahun. Kakak kembalikan padamu.
Bersamaan dengan ini, saya secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Grup Yuehai. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga kalian. Zhong Xiaoheng, sekarang di belakang keluarga Lu ada konglomerat senilai ratusan miliar. Shen, apa kau gila? Menyinggung keluarga Lu. Menyinggung keluarga Shen. Kau mau melawan seluruh dunia keuangan, Hong Maif? Hari ini saja aku sudah setengah hari membuat lubang untuk ibuku. Aku tidak takut langit runtuh. Wu Meina sekarang bisa membawa ibuku pergi. Sekarang aku bisa membawa ibuku pergi. Tidak bisa. Liu Meina, apalagi yang kau inginkan? Kau adalah orang yang kami latih di Weihai dengan menghabiskan banyak sumber daya. Sekarang kau seperti budak saja. Menghukum tangan kanan dan tangan kiri keluarga Donglu. Kau mau pergi? Terserah. Tapi kau harus memotong jalanmu sendiri dari sini. Masuk lagi. Jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Bagaimana? Hari ini adalah rapat pengangkatan dan pemberhentian CEO Yuehai kita. Sekarang kau berdiri di wilayah keluarga Lu. Baik. Aku setuju. Tapi kau harus setuju denganku. Setelah tanganku diamputasi, kau harus melepaskan kami. Jangan menyulitkan ibuku. Xiao Hao, jangan sentuh dia. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Hahaha. Jangan. Hahaha. Apakah Romana puas dengan keadaannya sekarang? Hehehe. Xiao Hong telah melakukan begitu banyak untuk keluargamu. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti itu? Bagaimana? Karena keluarga kami kaya. Ketika kakek saya membangun jaringan luas dan mendirikan Yuehai, nenek moyang kalian masih hidup dengan malas dan tidak bekerja keras. Ketika ayah saya, Feng Xian, memiliki kekayaan yang melimpah. Kamu dan suamimu masih bekerja keras di sawah. Dan ketika saya dimanja dan sangat berharga, putramu masih belajar keras. Bermimpi untuk mendapatkan pengakuan dari orang kaya seperti kita. Apakah karena kaya, kau bisa seenaknya? Orang miskin pantas diperlakukan buruk oleh kalian? Ya, memang. Kau nenek tua yang menyebalkan. Sekarang sudah jelas, kan? Kalian semua, para dayang hina, 10 tahun belajar keras pun tak akan menyamai 3 generasi kelahiran kembali kami. Siapa yang bilang begitu? Karena kau menginginkan 3 generasi. Maka hari ini, aku akan melihatnya dengan baik. Bagaimana keluarga Shenku lagi-lagi bisa mengalahkan seorang bocah mimpi kecil sepertimu? Orang tua ini terlihat sangat familiar. Benar, rasanya seperti pernah bertemu di suatu tempat. King Hai, apa kau tidak apa-apa? Orang tua brengsek, kau mengira kau siapa? Dasar berani membandingkan dirimu dengan keluarga Lu kami. Ayah, kenapa kau datang? Aku tidak akan datang. Jika tidak, kau akan sampai diperlakukan seperti apa? Aku ayahmu. Pada akhirnya, aku harus datang untuk membantumu. Nak, orang tuamu telah mendidikmu dengan baik. Meskipun kau sangat mementingkan masa depanmu. Kau tidak meninggalkan orang tuamu karena godaan. Kakek tidak salah menilai orang. Kau benar-benar cucuku. Benar, kau tidak perlu khawatir tentang hal lainnya. Serahkan saja pada kakek. Kartu hitam eksklusif dari grup Shen. Dia adalah ketua grup Shen. Wah, lihatlah penampilannya.
Kukira dia tokoh penting. Ternyata miskin. Kerabat miskin dari Jepang. Benar Gong Mina. Kau tahu tidak siapa yang kau sakiti? Siapa lagi? Bukankah hanya seorang kakek tua dari desa? Aku menyakitinya, lalu apa? Bisakah itu menghancurkan keluarga lu kita? Kau berani meremehkan posisi keluarga lu yang sekarang? Diam! Keluarga lu didukung oleh konglomerat Shen. Kekuasaannya sangat besar. Hari ini aku datang untuk mengawasi kalian. Aku juga akan membereskan kalian semua, rakyat jelata. Jangan menghina keluargaku. Aku akan menghinanya. Kau tidak tahu terima kasih. Dam BKT-an. Cai Tat Naila MT Cak CHT. BN Cho CHNG BN Cuk SNG Catoy CMN Anhye. Hai TNG TNG Fik Leolen Butri. Cai Tat Naila NHNG GBN Tim Kim Cai CHT. Cai Tat Naila Tweetvi. Cai Tat Nai Hin BN SUPHM ICHNG Kuace Catai. BTNT Giaen Hatai. Kau rusak reputasiku. Kakek tua yang kasar. Berani sekali kau memukulku. Kau tahu aku siapa? Kau tahu siapa ayahku? Jangan gunakan urusan keluargamu untuk menekan aku. Aku sebenarnya tidak ingin menggunakan kedudukanku untuk berpura-pura. Tapi hari ini kau ingin adu kekuasaan denganku? Biar kau lihat apa yang disebut dengan mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang lemah. Ayahku adalah ketua dewan direksi grup Shen, Shen Zhantian. Tidak mungkin. 10 tahun yang lalu, ketua Dewan Shen mengalami sakit keras. Sejak saat itu menghilang. Tidak ada seorang pun yang beruntung pernah melihatnya. Kalian sekumpulan anjing tak tahu malu. Mengandalkan fakta bahwa tidak ada yang pernah bertemu ketua Dewan Shen. Bahkan mengajak orang lain untuk ikut campur dan memperkeruh suasana. Benar-benar tidak tahu malu. Shen Qinglan, kau jangan sampai mengira bahwa karena kau bernama Shen, kau benar-benar putri keluarga Shen. Ku bilang padamu, kami tidak sebodoh itu. Semua orang di kota ini tahu bahwa Tuan Shen tidak memiliki penerus laki-laki. Bagaimana mungkin ada putri desa sepertimu? Fang, Anhye Pila Din Vien Ma Ben Tim THY. Toi THCS Hong Mongi. Zhong Xiao Heng Tong Min Suti. Ko MT Ngi Muen GCN HV. Fang, Ni PH Nai Song NGHR NG Ko Ye Tim THY MT Onggia Dater NGY. BN Ko THS Ziu Meiren. Toi SGP Anhye. CH MT Cik BH NG Ko TH. Dia tahu dirinya tak bisa menghindari kematian. Sengaja berpura-pura di sini. Kau dengar bagaimana orang lain menilai dirimu? Siapa di sini yang percaya pada lelaki tua bau ini? Tuhan pun tahu bahwa kepala desa yang bau ini adalah milik Nona Shen. Keluarga Li tidak percaya. Keluarga Xie pun tidak percaya. Keluarga Xiao apalagi tidak percaya. Hahaha, kalian dengar? Semua orang tidak percaya. Kalian sekumpulan orang miskin. Bahkan kartu hitam yang selalu dibawa Direktur Shen pun tidak kalian ketahui. Berani sekali kalian mencari orang untuk menyamar sebagai dia. Dan Wakil Presiden Ban Xiao, yang bertanggung jawab membuat kartu hitam untuk Direktur Shen, ada di sini hari ini. Nenek tua yang menyebalkan. Kau berani sekali mencari orang untuk menyamar sebagai Direktur Shen dan menipu kami. Kuharap kau tahu, hari ini kau tak bisa keluar dari pavilion kembang api ini. Identitasku tidak pantas kau ragukan. Putriku juga tidak boleh kau hina seenaknya. Kartu hitam yang kau bicarakan ada di sini. Menara hitam ini sungguhan? Ah, tidak mungkin. Nona, tentang kakekmu yang mendirikan Yuhai tetapi melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Keluarga Shenku telah mendirikan sebuah yayasan amal untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ayahmu mewarisi kebiasaan leluhur, tetapi mengajarimu ketika kau masih muda. Anak dan menantuku memberi teladan dengan membesarkan putra mereka menjadi orang baik. Kau dimanja, tetapi bersikap sombong dan angkuh. Cucumu melalui kerja keras dan kemampuannya sendiri telah memukau seluruh industri keuangan. Tradisi keluarga dan warisan tidak pernah diukur dengan uang. Apalagi kekayaan 3 generasi yang kau banggakan itu bahkan tidak mencapai 1/10,000 dari kekayaan Song Yuqinglan dan aku. Keluarga lu 3 generasi, pantaskah membandingkan diri? Keluarga Shen kami, 3 generasi hidup bersama. Kakek tua, kau jangan kira mencuri kartu hitam di suatu tempat lalu bisa seenaknya bicara di wilayah kekuasaan saya. Ku bilang, siapa yang akan percaya padamu? Jika dia benar-benar putri keluarga Shen, mengapa selama bertahun-tahun dia menjadi wanita miskin di desa Ju seperti ini? Benar, dia memang putri keluarga Shen. Bagaimana mungkin dia dulu bergantung pada menjual sepatu dan bekerja paruh waktu, bahkan sampai punya uang untuk biaya sekolah anaknya? Jika dia benar-benar putri keluarga Shen, mengapa tadi ketika semua orang mempermalukannya, dia terus-menerus bersikap sabar? Keluarga lu benar. Bagaimana mungkin ada hal yang seaneh ini? Dia
Mereka berdua benar-benar nekat sampai mau mati. Benar-benar mencari kematian. Kakek tua yang bau, aku dan Song Xiaoheng sudah bersama selama 8 tahun. Aku hanya pernah mendengar bahwa dia memiliki seorang istri miskin dari keluarga petani. Bagaimana bisa aku tidak pernah mendengarnya memiliki kerabat kaya? Kurasa kau sudah pikun. Ini adalah akhir harimu. Cukup King Lan, jika dia benar-benar putri keluarga Shen. Lalu bagaimana denganmu? Jika dia benar-benar putri keluarga Shen, maka aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Maka hari ini akan kubuktikan kepadamu seberapa besar pengaruh keluarga Shen. Seumur hidupku, aku ingin semua orang melihat. Siapa yang ayam kampungnya? Siapa Phoenix? Ya ampun. Ini adalah daftar kekayaan global yang hanya dapat dibuka oleh keluarga dengan peringkat aset 10 besar. Kita bahkan beruntung bisa melihatnya. Lihat logo di pojok kiri atas itu. Hanya keluarga Shen yang berhak menggunakannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia benar-benar ketua keluarga Shen. Jadi, bukankah Shen Xinglan adalah putri sebenarnya dari keluarga Shen? Tidak mungkin, tidak mungkin. Cepat lihat, cepat lihat. Di ruangan itu hanya ada uang 5,3 dan 2 yuan. Dia sama sekali bukan putri bangsawan. Hahaha, iya. Peringkat dunia, 7,9 miliar. Apakah peringkat ini harus kita baca terbalik? Hai Kai Fao Ngien Ong. Cinte HC Mnhan TTC Tai SN Chashen. Mhinan. Wei Chuai. No Kohain 360 T. Fang, THHNG Chanye Ang TNG. 938,7 T Phave Trong Tok Bafeatit TCTNG. Selamat atas Nona King Lai yang kekayaannya telah melampaui 1 triliun. Mencapai puncak ahli dunia. Kau benar-benar putri keluarga Shen. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ibu Cheng Xiaoheng adalah budak di pegunungan. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Shen? Kalian menipuku. Benar kan? Kalian menipuku. Benar kan? Kartu hitam dan lambang keluarga Shen membuktikan bahwa pria ini memang benar ketua dewan direksi. Jadi, Ibu Xiaoheng adalah putri keluarga Shen. Untung saja Zhong Xiaofang tidak menandatangani surat cinta itu barusan. Ya Tuhan! Aku bahkan tidak berani membayangkan apa yang hampir dia lewatkan. Tidak mungkin, bukan seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bukan seperti itu. Sumeijia, sampai sekarang kau masih tidak mau percaya dengan apa yang terjadi di depan matamu sendiri? Kehilangan operasi dari jenius muda, Morris. Kalian akan segera kehilangan dukungan dari konglomerat Shen. Kekayaan keluarga Lu yang telah terkumpul selama 3 generasi, tampaknya akan hancur. Tapi tak seorang pun menyangka. Seorang wanita desa yang biasa saja. Ternyata adalah Nona Shen yang hilang dan terlantar. Hahaha. Ah Koner Hong Pilangi. DN Latinhan Camiel M GNH. Ah. Koner Hong Pilangi. BN Latinhan Cagia NH MLM, BN. Hoantan. Gia NH Yuan TR Lino. Hahaha. Benar, Shen Qinglan adalah putri tertua keluarga Shen. Maka Lu Mei hampir saja menjadi menantu perempuan keluarga Shen yang kaya raya. Bahkan lebih dari itu. Keluarga Shen adalah, garis keturunannya hanya diwariskan melalui darah. Molly juga seorang jenius keuangan. Nantinya pasti akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Shen. Sungguh sangat disayangkan. Mereka sudah bertengkar hebat. Pernikahan ini pasti tidak akan terjadi. Lu Meina akan kehilangan kesempatan menjadi istri dari keluarga kaya Shen. Aduh. Bibi Shen. Anda benar-benar putri keluarga Shen. Apakah ini tidak ada hubungannya denganmu? Bagaimana bisa tidak masalah? Kami tetap akan menjadi mertua dan menantu. Kami akan tetap menjadi satu keluarga di masa depan. Semua ini tadi hanya kesalahpahaman. BBC. Saya baru saja mengatakan hal-hal yang keterlaluan.
Semua itu karena saya terlalu khawatir dengan masa depannya. Saya tidak bermaksud menyudutkan ibu. Tolong jangan salahkan aku, ya? Kau tahu wajahmu sekarang sangat menjijikan, kan? Aku kenapa? Saat kau membuang wasiat ayahku, bukankah itu menyasar aku? Saat kau memaksaku menandatangani surat putusnya, bukankah itu menyasar aku? Saat kau membuat anakku dihukum, bukankah itu menyasar aku? Pernahkah kau berpikir, tanpa investasi besar dari keluarga Shen, tanpa usaha keras anakku, keluarga lu mengandalkan apa? Tang Fei, Lu Meina, kalian mengandalkan apa? Untuk bersikap angkuh di hadapanku? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tolong, cepat bantu aku, kumohon. Bagaimana kalau bibi marah dan tidak menyetujui pernikahan kita? Sumeina, ibuku benar. Wajahmu sekarang benar-benar menjijikkan. Benarkah? Sejak aku kembali ke negara ini, keluarga lu selalu meremehkanku. Menangis? Selama bertahun-tahun ini, kau memukul dan menghina aku pun bisa tidak mempermasalahkan itu. Tapi kau tidak seharusnya, sama sekali tidak seharusnya berani macam-macam dengan ibuku. Jadi, persetujuan ibuku tidak diperlukan. Keanggotaan merah langsung dibatalkan. Nah, kita pergi. Paman, mohon. Bibi, mohon jangan pergi. Mohon jangan pergi. Aku salah, kumohon. Kumohon maafkan aku. Aku tidak bisa tanpa Siang He. Tidak bisa tanpa grup Yuhai. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Aku tahu. Aku tahu kau masih marah padaku, kan? No Hongkuan TRNG. Toyes Cobe NHNNG Begi. Fuatatutin Afefik Kim Trali. Fuatatutin Hongtik Ning Heo Feaye Ungi Giao. TC Gin. TG TRI. Toi CHC CHNS Ban PHC Coben. Hangan Cecengi. Tolong maafkan aku. Lumina, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Tidak, aku tidak akan bangun. Jika kau dan ibumu tidak pernah memaafkanku, aku akan tetap seperti ini seumur hidupku. Aku sudah cukup. Tidak perlu kau tahu aku mengakui kesalahanku. Aku juga tidak perlu kau berlutut meminta maaf. Karena keluarga lu telah berbuat baik kepada bunga sekolah. Aku bisa melupakan kejadian hari ini. Tapi aku tidak sebaik itu. Perjanjian pernikahan Xiao Hao dan kamu batal. Dan pesanan senilai ratusan miliar dari keluarga Shen kepada keluarga Lu dibatalkan. Pesanan baju putih dari keluarga Shen kepada keluarga Lu juga dibatalkan. Masing-masing keluarga punya masalahnya sendiri. Aduh, Tuan Lu. Astaga, ada apa? Ada apa? Sue tidak bisa tidak diselamatkan. Lebih tidak bisa tanpa bayi King Tai. Kalau tidak, akumulasi 3 generasi keluarga Lu akan hancur seketika. Apa urusanku dengan ini? Mulai hari ini, keluarga Shenku dan keluarga Lu Mu putus hubungan. Tidak ada lagi hubungan. Hai. NG Tham Gia Vien HNG Ngi Hong Lien Kuan Nai. El Hi Gia Mua Tu Es Din Ra Trong Hai Ngai. Toi Mun Fen Ha. Li Phi BN. NMT Ba En Hi NG Phi B. Nhan Tin, I Chung Be Tai. Sungai kecil, sungai kecil. Sungai kecil, sungai kecil. Aku harus membuat mereka mulai memasak. Seseorang, bawa mobil. Aku juga harus pergi ke desa Zhong, seseorang. Hai. Xiao He, ayahmu semasa hidupnya sering bergumam.
Berharap keluarganya bisa makan malam bersama. Iya, iya. Aku minta maaf pada ayahku. Sekarang, kau mau ikut denganku kembali ke desa untuk mendoakannya? Itulah penghiburan bagi arwahnya di sana. King Lan. Dulu aku selalu berpikir bahwa yang kau sukai hanyalah anak kampung yang tidak berguna dan miskin. Tapi sekarang terlihat, Anhye Chenggela MT Ngichoi Terengetin Yeuvas Chongbing. B. BNG Vi Anhye. NG. THT Hongmei, Toi Cha Bao Gikoche Higepe Li Anhye. BN Kote Hayeno, Gia Ovian Vea HC Sing Hong. Betoi Cui Chung Chen GNHN Raben. B. Iu Xiao Heng Shisheng Hayefen GNHT Trong Sut Chuk Icha An La Sai DNG MT Kon NGRNG Cholang Songjia Esto Iu Kin Cho TRM Becera Hinui Fean Hinte Hagi. Jadi hal pertama yang kulakukan setelah mengambil alih grup Shen adalah berinvestasi di desa Zong untuk membangun jembatan dan jalan. Ini akan memudahkan anak-anak untuk bersekolah. Dan juga akan membuat seluruh desa menjadi kaya. Tidak masalah. Mulai sekarang, urusan grup Shen sepenuhnya akan kuserahkan kepadamu dan Xiao Heng untuk mengaturnya. Xiao Hang, selama ini kau tak di rumah. Ibumu, istrimu, dan Tiezu beserta anak-anaknya telah banyak membantu keluargaku. Nanti, kau pergi dulu, berikan barang-barang ini kepada mereka. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka dulu. Lalu datanglah ke makam ayahmu untuk menemuiku. Baik. Kalian keterlaluan. Hentikan. Paman Shizeng itu kerabat kalian. Benar sekali. Kalian tidak boleh sampai tega. Karena uang, sampai mengusik orang yang sudah meninggal sekalipun. Ini urusan keluarga kami, keluarga Ju. Urusan kalian apa? Cepat pergi. Kau janji padaku. Kakak, kakak. Kakak, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Tentu saja. Menggali kuburan suamimu. Kalian sedang apa? Dasar apa kalian mengusik makam leluhur? Karena ayahku adalah kepala desa Zongjiachun. Nyonya Si, kau mungkin belum tahu ya. Desa kami, Zongjiachun, akan segera mendapat dukungan dari konglomerat Shen senilai miliaran. Membangun jembatan dan jalan. Membanggakan leluhur. Keluarga Shen kecil, apakah kalian masih punya hati nurani? Hanya demi investasi keluarga Shen. Kau, brengsek. Dengarkan kakakmu. Orang tak berguna itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan uang penjualan tanah? Jika sampai menghambat warga menerima uang penjualan tanah mereka, aku akan menggali kuburannya, bahkan menghancurkan tulang belulangnya pun masih kurang. Menurutku demi kepentingan warga. Kalian semua binatang, hanya iri. Xiao Hao berhasil keluar dari gunung. Dengan memanfaatkan gua-gua di sepanjang jalan yang sedang diperbaiki ini, kita memenjarakan seluruh keluargaku. Lalu bagaimana? Keluarga kami miskin seumur hidup. Namun, kami berhasil menyekolahkan seorang anak sampai menjadi sarjana. Dia lebih hebat dari anakku. Lagi pula, anakmu tidak pernah pulang untuk berziarah di hari raya. Lebih baik kubongkar makam suamimu dan gunakan untuk memperbaiki jalan. Bukankah itu lebih baik? Sudahlah, kau janda tua yang tidak punya anak laki-laki untuk membelamu, jangan menghalangi di sini. Menghambat perkembangan desa. Jangan pedulikan dia, ikut aku, berhentilah. Aku akan membunuhmu, HMPH. Siapa bilang ibuku tidak punya anak laki-laki? Ciok. Ayah. Ayah. Ayah, ibu. Lepaskan dia. Ayahku seumur hidupnya hidup sederhana, selalu perhatian pada keluarga. Tidak pernah bertengkar dengan kalian. Dengan apa hak kalian memperlakukannya seperti ini? Kalian harus segera mengembalikan makam ayahku seperti semula. Kalau tidak, kalian akan menerima balasannya. Anak kecil, dengan hak apa kau memerintah kami? Kau pikir kau masih jenius keuangan yang bisa mengendalikan aku? Ah, benar sekali. Sekarang kau hanyalah anjing liar yang diusir oleh keluarga lu. HMPH, apa maksudmu? Apa maksudmu? Tadi malam di Hotel Yuehai. Saat aku bekerja paruh waktu sebagai pelayan, aku melihat semuanya.
Kau bertengkar hebat dengan ibumu dan putri keluarga Lu. Kau sudah dibuang oleh grup Yue Hai. Hahaha. Benar-benar burung merak yang jatuh, bahkan tidak lebih baik dari seekor ayam. Seorang yang tidak berguna, bahkan tidak bisa menikmati hidup enak dengan benar. Dengan apa dia berani ikut campur di desa kita? Semua orang setuju, bukan? Benar sekali. Betul. HMPH. Dia bahkan berani menatapku dengan tajam. Lihat saja, hari ini aku tidak akan menghabisimu. Siapa yang berani menyentuh anakku sedikit saja? Jalan di desa Zongjia jangan harap bisa diperbaiki. Kalian berani menyentuh anakku sedikit saja? Jalan di desa Zongjia jangan harap bisa diperbaiki. Hahaha, Nyonya Su, kau jangan terlalu lucu. Di desa ini, perbaikan jalan, apakah kau yang menentukan? Kalau aku bilang iya, kau pun layak. Hahaha. Kiwan. Kurasa kita sebaiknya menyerah saja. Keluarga mereka adalah preman terkenal di desa ini. Kita rakyat biasa tidak akan mampu melawan mereka. Benar, Bibilan, jangan gegabah. Saat pembagian harta warisan lalu, kalian sudah merasakan kerugian karena mereka. Siapa peduli dengan masa lalu? Kupikir, meskipun kau bintang sial yang membunuh suami, dia memang bukan anakku yang anggun. Tapi pada akhirnya dia tetap orang jujur. Aku tak menyangka dia ternyata memiliki hati yang begitu kejam. Sekarang dia malah menghalangi perkembangan desa Zongjia demi keuntungannya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu malu. Cepat. Pergi dari desa Zongjia. Benar. Pergi dari desa Zongjia. Rahilang Zongjia. Rahilang Zongjia. Chin Ben Langi CNTRS Patrin Calang Zongjia. BNCNG La NHNG Nginen Rahilang Chan Hujia. B6 M Tai Langi Takamien Hate Cahip Hishenshi. Caigi. Feng Jia Hao, Toyen Gha BN Ko MTTM Trisu. Lam TH Nao MBN Ko TH Langita Kaca Nom Tai NNG Chashen. Otakmu kepanasan sampai rusak ya? Kurasa kau sudah gila karena ingin uang. Kau tahu konsekuensi dari berpura-pura menjadi ahli waris keluarga Shen? Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh kalian berdua. Xiao Hao, jangan bicara omong kosong. Orang-orang penting seperti itu bukanlah orang yang bisa kita lawan. Tenang saja, tidak apa-apa. Kurasa kalian semua tidak akan kapok sebelum merasakan akibatnya. Aku kakak sepupumu. Juga orang tuamu. Hari ini aku harus mewakili semua penduduk desa Zongjia untuk memberimu pelajaran. Hentikan. Dia ngapain ke sini? Kau ngapain? Oh, Nona Lu. Aku tahu bocah nakal itu sudah bertengkar. Aku sedang menghukumnya untukmu. Ah. Nona Lu, mengapa kau memukulku? Jadi begitu. Jadi begitu, selama hidupnya Tuan Si selalu meminta maaf kepada istrinya. Karena tidak memberinya kehidupan yang baik. Apakah aku tidak sudah bilang jangan mempermalukan ayahku? Apakah aku tidak sudah bilang jangan macam-macam dengan ibuku? Apakah aku tidak sudah bilang berani mengusik ayahku? Berarti memutuskan mata pencaharian seluruh desa? King Lan, tadi kita tidak sengaja. Kita tidak tahu identitas Anda. Ya, kita semua masih saudara. Anda orang yang berbesar hati. CHCN TH Cocong Toy. Kuai Tu NH. Tisao BN Hong Sin Li di CBN. Dilasai. Kochen, Sin Li. Sin Li, Toy Hong Ko MT. Toy Hong Ko Gia S. Tai Ang Cusin BN Ko Erten Hiu Mitrong SH. Ampunilah aku. Beri aku kesempatan lagi. Menggali kuburan suamiku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan kalian. Bermimpi saja kalian. Kalian beberapa orang mengabaikan kepentingan penduduk desa. Mengancam tetangga dan saudara. Menggali kuburan orang. Kejahatanmu tak termaafkan. Kalian bahkan pantas dikeluarkan dari silsilah keluarga. Xia Hao, bibi bodoh. Aku sangat dekat dengan kepala suku kalian. Sekarang juga aku akan mengusir mereka dari silsilah keluarga. Keluar dari desa Song. Jika ada masalah, jangan kembali. Aku tidak mau. Aku tidak mau ada yang membicarakan ini di belakangku. Xiao Hang. Saat ayahmu meninggal, kau tidak sempat pulang. Sekarang giliranmu membalas budi dengan sujud. Baik.
Nona Lu, mengapa kau memukulku? Anakku, apa kau tidak apa-apa? Nona Lu. Anakku tidak melakukan kesalahan apapun. Jelas itu Zhu Xiaoheng. Dialah yang telah menyinggungmu. Tadi bahkan membantunya berpura-pura menjadi putri dari keluargamu. Ya, anakku juga membantumu menghukum si pengangguran yang tidak tahu terima kasih itu. Bahkan menghancurkannya. Janda menjijikan itu. Kenapa kau memukulnya? Aku harus datang untuk meminta maaf kepada mereka. Dam Cinuvi Antea. Trong MTLMDNG. Ko MTNHNG Hong Ko HT. Hong BTT Haisu. Tisao BN Lien Habitai. XNGNG Viben. Ngoi Lang Heosu Tivea Ven Tong Min. Cotai Tehayer orang. Sialan, ini Nona Shen yang bagaimana? Mau mati jangan muncul lagi di hadapanku. Tidak mungkin, Nona Lu. Kau pasti salah orang. Bagaimana mungkin Shen Qinglan adalah Nona Agung keluarga Shen? Ya, dia sudah hidup di desa selama 30 tahun lebih. Miskin dan tak punya apa-apa. Bagaimana mungkin dia adalah Nona Agung yang ditakdirkan oleh surga? Bukankah itu salah? Bagaimana mungkin salah lihat? Anak durhaka, kesetiaan dan bakti abadi. Telah terlambat. Hari ini anakmu di sini. Bersujud pada ayah dan ibu. Kasih sayang melahirkan anak. Kedua sujud pada ayah dan ibu. Namun, berlutut 3 kali di hadapan orang tua. Ya. Oh iya, Xiao Hong. Ini ada 8.000 yuan. Sebagai uang perjalanan dan biaya hidupmu. Orang tua bodohku. Qiu Yaen. Kemudian sujud pada ayah dan ibu. Mohon belas kasihan. Aku tidak mau uang hasil keringatmu. Hutang ini tidak akan kuberikan. Kutinggalkan untuk ayah dan ibu. Anakmu. Tujuh kali sujud pada ayah dan ibu, siapa yang berbakti? Sujud pada ayah dan ibu untuk mencari uang. Panen tahun ini tidak bagus. Tunggu tahun depan, ayah pasti akan membelikanmu kue besar. 9 kali sujud pada orang tua, garis-garis keriput. Rambut hitam berubah menjadi uban. 10 kali sujud pada orang tua. Siapa yang akan merawat jika sakit? Siapa yang akan datang menjemput? Ah. Hahaha. Cukemenge el kanim giamuatu. Kinglan la MTKNGHLN. NHNG ATR. Tisau BN Lihok. Hong. Tai RTHN Hapuk. HHM. Tenang saja, ibu. Nanti anakmu pasti akan selalu menemani ibu. Aku bersumpah tidak akan membiarkan ibu menderita sedikit pun lagi. Baik, baik, baik. Bu, sudah kukatakan. Bagaimana mungkin adikku adalah orang yang tidak berbakti?
Dia anak yang sangat berbakti, Bu. Iya, iya. Makanlah, makanlah. Aku dengar. Saat cahaya bulan menyinari rumah. Sambil berdoa kepada bulan. Apakah keinginan itu akan terwujud? Bibilan. Aku penasaran, permintaan apa yang akan kau panjatkan? Oh, Bibilan sekarang sudah memiliki segalanya. Apalagi yang ia inginkan? Benar kan? Haha. Keinginan ini masih ada. Apa ya? Semoga kita semua panjang umur. Walau terpisah jarak, kita menikmati keindahan bulan yang sama.